Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Apa kabar kamu hari ini? Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang akan ibu ajarkan hari ini. Mari belajar bersama Ibu Anum Sitanggang dari buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kamu dapat menuliskan sikap baik terhadap teman. Yang kedua, kamu dapat menuliskan kata sapaan yang terdapat dalam dongeng. Yang ketiga, kamu dapat menuliskan nilai pecahan dari kumpulan hewan. Bermain di halaman sekolah. Di dalam SD Nusantara 01 terdapat halaman. Banyak siswa bermain ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan siswa. Siti dan teman-temannya bermain ular naga seperti gambar di samping ini. Cara bermain ular naga adalah peserta harus membagi tugas. 2 orang menjadi gerbang, 1 orang menjadi induk naga, dan lebih dari 1 orang menjadi anak-anak naga. Permainan dimulai ketika induk naga dan anak-anaknya berputar melalui gerbang sambil bernyanyi. Setiap selesai bernyanyi, kedua gerbang akan menurunkan tangannya sambil menangkap anak naga. Anak naga yang tertangkap akan memilih bergabung dengan penjaga gerbang yang kiri atau yang kanan. Demikian dilanjutkan sampai anak-anak naga tertangkap semua. Nah, dalam permainan ular naga harus memiliki kekompakan supaya permainan berlangsung dengan baik dan lancar. Anak-anak ibu seluruhnya, dalam permainan tentu setiap anak memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Mungkin ada temanmu suka bermain bola, ada yang suka bermain boneka atau permainan lainnya. Jadi, kamu dan temanmu memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Namun, kamu tetap hidup rukun. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda permainan kesukaan? Nah, sikap kamu sebaiknya yang pertama, bermain bersama dengan rukun. Yang kedua, tidak mengejek permainan kesukaan teman. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu. Yang kelima, saling menjaga persatuan. Jadi, anak-anak ibu yang terkasih, walaupun kamu memiliki permainan kesukaan yang berbeda dengan temanmu, harus hidup rukun dan saling menghormati. Sekarang, mari dengarkan percakapan semut dan belalang. Kamu juga dapat membacanya di rumah yang ada di buku tematik halaman 145. Semut dan belalang. Kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Jawab Mumut. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya, pesan Lala. Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan, jawab Mumut. Mumut bertemu dengan Kribo. Ada yang bisa saya bantu teman? Tanya Mumut. Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu, paksa si Kribo. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah, jawab Mumut. Hei, kamu mau kemana semut kurus? Tanya Kribo.
Mumut tak memperdulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Kribo dan teman-temannya. Nah, anak-anak ibu, kamu sudah mendengarkan cerita semut dan belalang. Sekarang ibu guru mau bertanya, berapa tokoh yang terdapat dalam cerita semut dan belalang? Iya, tokoh yang terdapat dalam cerita semut dan belalang ada 3, yaitu Lala, Mumut, dan Kribo. Anak-anak ibu, dari ketiga tokoh tersebut, siapa yang kamu pilih? Apakah Lala, Mumut, atau Kribo? Ya, yang dipilih adalah Lala dan Mumut. Mengapa kamu tidak memilih Kribo? Karena Kribo suka mengancam temannya dan suka meminta makanan temannya. Jadi anak-anak ibu, jangan mau mencontoh sikap si Kribo, karena itu sikap yang tidak baik. Nah, dalam dongeng tersebut ada kata sapaan. Masih ingatkah anak-anak tentang kata sapaan? Kata sapaan dalam pembelajaran sebelumnya juga sudah kamu pelajari. Nah, sekarang kita mengulang kembali. Kata sapaan adalah merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang lain dengan lawan bicara dan memperhatikan etika dan norma berbahasa. Jenis-jenis kata sapaan yang ada, yang sudah juga kamu pelajari dalam pembelajaran sebelumnya adalah yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan kerabat. Kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Kata sapaan yang diikuti nama. Sekarang, kamu tentukan kata sapaan yang terdapat pada dongeng semut dan belalang. Nah, dari dongeng yang kita baca tadi, yaitu tentang semut dan belalang, kita mencari kata sapaannya. Yang pertama, kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Nah, dalam kalimat ini kata sapaannya adalah Mumut. Yang kedua, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala, kata Mumut. Nah, dalam kalimat yang kedua ini kata sapaannya adalah Lala. Nah, sekarang untuk kalimat yang ketiga. Ada yang bisa saya bantu, teman, kata Mumut. Nah, dalam kalimat ini kata sapaannya tidak menyebutkan nama. Nah, jadi kata sapaannya dalam kalimat nomor 3 adalah teman. Kalimat yang keempat, hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya, kata Lala. Nah, sekarang kata sapaan pada nomor 4 ini adalah Mut. Untuk kalimat yang kelima, ya Lala, kamu juga hati-hati di jalan, kata Mumut. Nah, dalam kalimat yang kelima ini kata sapaannya adalah Lala. Sekarang amati gambar di samping. Dari gambar ini berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak menghormati teman. Gambar yang pertama, kita lihat di sana ada 2 orang anak saling bersalaman. Dalam gambar ini apakah menunjukkan perilaku menghormati teman atau tidak? Nah, tanda apa yang kita buat? Tanda centang atau tanda silang? Nah, kita buat tanda centang karena menunjukkan perilaku menghormati teman. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua ini kita lihat ada seorang teman membantingkan mobil-mobilan temannya yang lain. Nah, untuk gambar yang kedua ini, apakah menunjukkan sikap menghormati teman atau tidak, anak-anak? Nah, tanda apa yang kita buat di sini? Tanda centang atau tanda silang? Nah, yang kita buat adalah tanda silang karena tidak menunjukkan menghormati teman. Nah, kemudian kita amati gambar yang ketiga.
gambar yang kita lihat dalam yang gambar ketiga ini adalah anak-anak sedang berebut buku. Nah, di sini apakah kita membuat tanda centang atau tanda silang? Nah, yang kita buat adalah tanda silang karena ini adalah menunjukkan sikap yang kurang baik karena saling berebut. Nah, kita amati gambar yang keempat. Dalam gambar yang keempat ini ada 4 orang anak tetapi membaca satu buku. Mereka tidak berebut buku dan mereka membaca bersama. Di sini menunjukkan sikap rukun. Nah, apakah dalam gambar yang keempat ini menunjukkan menghormati teman atau bukan? Ayo dijawab anak-anak ibu guru. Iya, di sini kita buat tanda centang karena menunjukkan sikap menghormati teman. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan kumpulan semut berikut ini. Dalam gambar yang pertama ada 3 semut. Nah, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, seekor itu artinya 1. Nah, kumpulan semut yang ada tadi pada gambar ada 3. Maka dinyatakan pecahannya dengan pecahan 1/3. Nah, kita lihat lagi gambar semut yang kedua. Pada gambar semut pada soal nomor 2 ada 2. Nah, kita ditanya seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, seekor tetap seekor berarti 1. Nah, pecahan yang dapat dinyatakan dari sini adalah 1/2. Nah, kita lihat lagi pada soal nomor 3. Gambar semut ada 2. Nah, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk soal nomor 4. Ada berapa di sana gambar semut? Iya, di sana ada 4 gambar semut. Sekarang kita dinyatakan untuk mencari pecahan dari seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, pecahan 1/4. Anak-anak ibu yang terkasih, di akhir pembelajaran ini ibu memberi kamu tugas dari buku tematik halaman 150. Tugas ini boleh kamu gambar di buku tugas tematik kamu atau boleh kamu fotokopi lalu kamu tempel di buku tugasmu dan warnailah dengan bantuan orang tua di rumah. Warna merah untuk menunjukkan pecahan setengah. Warna hijau untuk menunjukkan pecahan 1/3. Warna kuning untuk menunjukkan pecahan 1/4. Setelah selesai kamu warnai, kirim ke folder kelas masing-masing yang ada di Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang sudah ibu jelaskan kamu paham dan mengerti sekaligus menambah ilmu pengetahuan kamu. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Salam sehat.